Salam sejahtera, Bapak, Ibu Guru, dan semua rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara. Kembali lagi bersama saya, Francisca Adveni Kristiani. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat game sederhana menggunakan app Inventor. Untuk mengakses app Inventor, Bapak Ibu silahkan menuliskan di browser appinventor.mit.edu. Sehingga Bapak Ibu akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, untuk membuat app, maka kita klik Create Apps. Ini adalah tampilan dari Meet App Inventor. Jika Bapak Ibu baru pertama kali mengakses app Inventor ini, maka Bapak Ibu akan diarahkan untuk login ke akun yang Bapak Ibu miliki. Kebetulan ini saya login menggunakan akun Google, ya. Ketika Bapak Ibu sudah login, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita close saja. Nah, untuk membuat app yang baru, kita bisa klik di bagian project, kemudian kita klik Start New Project. Kita beri nama, kali ini project yang akan kita buat adalah project tirukan suaranya. Di sini kita klik, kita tuliskan tirukan suaranya. Nah, di sini tidak boleh ada spasi ya Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Kita klik OK. Maaf, di sini sudah pernah saya buat. Jadi di sini saya tulis game tirukan suaranya. Nah, kemudian kita klik, kita akan muncul tampilan seperti ini ya. Di sini ada tampilan layar HP Android. Kemudian di sebelah kiri adalah nanti yang kita akan masukkan ke dalam aplikasi. Kemudian di bagian kanan ini adalah properties. Nah, di sini kita akan di bagian screen 1 kita akan memasukkan 2 buah button, ya, kita masukkan 2 buah button, karena nanti kita berharap game ini ketika kita klik, kemudian siswa-siswi itu akan mendengar suara hewan, nah, dan dia bisa menirukan suaranya, seperti itu ya. Nah, kita bisa mengcustomize button-button ini dan juga nama dari screen 1, mungkin screen 1 ini kita akan ganti namanya menjadi misalnya ini saya beri nama di bagian title, kita ganti tirukan suaranya. Nah, di sini akan berubah nih menjadi tirukan suaranya. Nah, di screen 1 ini kalau kita mau mengubah accent colornya juga boleh ya. Atau background colornya juga bisa kita ganti, misalnya hijau atau kuning seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian di bagian button ini juga bisa kita customize. Kalau kita mau ganti, misalnya buttonnya kita ganti warna cyan, itu juga bisa. Font size-nya juga bisa kita ganti. Di sini saya menggunakan 16. Kemudian fontnya saya bold. Nah, untuk height-nya di sini saya menggunakan 50 pixel. Kemudian untuk width-nya saya gunakan 100%. Mengapa 100%? Karena agar tampilan dari button ini penuh ya, penuh selebar layar Android ya.
layar HP Android kita. Kemudian di bagian teks button 1 ini saya ganti dengan horse. Karena di button 1 ini ketika kita klik ini horse, maka akan muncul suara kuda. Kita mengharapkannya seperti itu. Kemudian di bagian teks untuk button 2 juga saya ganti di sini. Background colornya saya ganti magenta, font boldnya, kemudian font size-nya saya ganti 16 supaya sama. Height-nya 50 pixel dan width-nya 100%. Nah, kemudian di bagian teksnya saya ganti cow. Ya, di sini ada sapi, ya, suara sapi nanti. Untuk text color ini juga bisa kita ganti. Misalnya text colornya kita ganti dark gray supaya sedikit berbeda, ya. Kita ganti dark gray. Ya. Untuk yang button 1 bisa juga kita ganti mungkin warnanya dengan warna lain sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Sini saya ganti biru. Font size-nya saya tambahkan. Ini untuk cow-nya 20. Oke. Nah, karena ini adalah game tirukan suaranya, maka kita harus memasukkan suara, ya. Di sini untuk memasukkan suara kita ke bagian bawah palet. Di sini kita klik sound. Kita masukkan 2 buah sound. Di sini kita drag saja. Di sini ada 2 sound. Untuk sound 1, di sini saya sudah menyiapkan suara kuda di bagian source. Kita klik, kita upload file. Kita choose file. Di sini saya sudah menyiapkan suara kuda. Kita klik OK. Kemudian untuk sound 2, karena itu cow, kita upload file suara kuda. Maaf, suara sapi ya, cow. Oke. Baik. Nah, pada game ini kita berharap ketika diklik horse, maka akan muncul suara kuda. Dan ketika diklik cow, akan muncul suara sapi. Jadi kita akan menghubungkan antara button 1 dengan sound 1 dan button 2 dengan sound 2. Nah, untuk menghubungkan, kita klik blok bagian kanan atas. Ya. Kemudian klik button 1. Kita pilih yang bagian when button 1, klik do. Ya, kita pilih ini. Kemudian kita hubungkan dengan sound 1. Kita pilih call sound 1, play. Ini maksudnya adalah ketika kita klik button 1 atau button 1, maka akan muncul suara yang pertama. Yang pertama tadi adalah suara kuda. Ya. Begitu juga untuk button 2, kita lakukan yang sama. When button 2 klik, button 2 itu cow, maka yang muncul adalah suara yang kedua, suara sapi. Nah, setelah ini kita coba apakah yang sudah kita lakukan ini berjalan dengan baik. Nah, untuk itu kita akan konekkan ke AI Companion yang ada di HP kita. Di sini akan muncul ada QR code dan kode. Nah, kita buka MIT AI2 Companion yang ada di HP Android kita. Kita bisa memasukkan kode atau kita bisa scan QR code. Nah, saya akan menggunakan scan QR code.
Nah, ketika kita scan QR code, maka akan muncul seperti ini ya. Ini menyatakan progress bar, di mana apa yang kita scan tadi proses connecting dengan HP Android kita. Ini adalah tampilan ketika kita menghubungkan Meet App Inventor yang ada di HP Android kita dengan QR code yang ada di aplikasi App Inventor yang ada di laptop. Ya, ini adalah prosesnya. Ini kita sudah terhubung. Kita tunggu sebentar. Nah, kita bisa melihat ini adalah tampilan App Inventor yang sudah kita buat game tirukan suaranya. Ketika kita klik horse, maka akan terdengar suara kuda. Ketika kita klik go, maka akan terdengar suara sapi. Ya, jadi kita sudah berhasil menghubungkan button horse dengan suara kuda, dengan button go dengan suara sapi. Berikutnya kita akan menambahkan 2 button dan 2 buah sound dengan ukuran dan tulisan yang sama dengan button sebelumnya. Dan kita juga akan menghubungkan button 3 dengan sound 3, button 4 dengan sound 4. Sound ketiga adalah suara jangkrik dan sound keempat adalah suara kambing.
Kita akan coba lagi menghubungkan apa yang sudah kita buat dengan MIT yang ada di HP Android kita. Kita scan QR code. Ini adalah proses menghubungkan. Baik, di tampilan ini sudah terlihat bahwa kita memiliki 4 buah button. Yang pertama button horse dengan suara kuda, button go dengan suara sapi, button cricket dengan suara jangkrik, dan button goat dengan suara kambing. Nah, Bapak Ibu bisa memodifikasi permainan ini jika kita menggunakan ke putra-putri kita atau ke siswa kita. Untuk adik-adik kita di TK maupun di SD untuk belajar menirukan suara, kita juga bisa menukar ya. Jadi ketika kita memainkan tebak suara, kita juga bisa ketika kita klik horse, kita ganti suaranya menjadi suara ko, ketika klik cricket menggantinya dengan suara goat atau sebagainya. Kita bisa memodifikasi permainan ini sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana kita bisa membuat suatu pembelajaran itu menjadi menyenangkan. Selamat mencoba. Mari terus untuk berkreasi demi memajukan pendidikan di Indonesia.